Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini saya akan kasih judul begini saja ya, kasih judul Maksa Taruhan Firman. Maksa banget taruhan firman, saudara-saudara. Sebaiknya memang saya tidak menyebutkan nama ya. Jadi begini sajalah, karena ini di medsos ya. Baik ya, saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Judulnya adalah maksa banget taruhan firman. Firman itu tidak boleh untuk taruhan. Kalau toh kemarin-kemarin saya kadang-kadang bercanda hadiah 1M ya, untuk yang bisa begini begitu, itu bercanda ya. Saya pasti menyelipkan firman tidak boleh untuk taruhan. Tapi ini ada orang, saya menyebut saja si Otong. Soalnya C-nya Tong dia ya, si Otong aja lah. Si Otong ini memang gambler, dia memang penjudi dulunya. Penjudi lalu tobat, dia masuk di gereja, dia bilang kami gereja ortodok katanya. Katanya penjudi tobat masuk jadi aktivis gereja ortodok. Kata dia tobat. Yang bener dia keblangsat. Ya. Mendingan jadi gambler, jadi penjudi, masih bisa tobat nanti. Lah kalau sudah masuk ke gereja yang jelas-jelas menolak Yesus satu-satunya Allah, itu namanya keblangsat, bukan tobat. Waduh, jadi penjudi masuk ke gereja yang tidak mengakui Yesus satu-satunya Allah, artinya bukan tobat dia, keblangsat. Apa sih? Ya keblangsat aja lah, orang ngerti kok keblangsat ya. Lalu dia tuh ngotot banget, karena dia mantan gambler, mantan penjudi, begitu dengar bahwa saya mengatakan silahkan hadiah 1M, padahal itu bercanda. Dia bilang gini, Pak HTD, ayo taruhan beneran ya. Tentu saya tidak mau, tetapi kalau Anda maksa begini aja caranya deh ya. Caranya begini, semua orang kan tahu nih nomor HP-nya HTD ya. Semua tahu nomor HP-nya HTD. Gini aja, saya melempar 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan ya. Saya melempar 5 pertanyaan. Kalau si Otong, kalau kamu bisa jawab ya, 1 pertanyaan saya ngasih ke kamu 1M. Tapi kalau kamu tidak bisa jawab, kamu ngasih ke saya 2M. Loh kok bisa gitu? Ya memang biar begitu. Ya, kan katanya Anda gambler sejati, tukang judi sejati. Ayo. Ya. Nanti habis itu silahkan Anda nanya 5 pertanyaan ke saya. Kalau saya bisa jawab, sama kasusnya begitu ya. Ayo, jadi adil dong. Karena Anda tidak bisa bikin YouTube, mungkin ngomongnya gitu. Kalau judi dia pinter, tapi kalau suruh ngomong nggak bisa. Ya nanti bisa lewat WA atau lewat siapa deh, lewat itu pendetamu ya toh. Pendetamu yang sedang saya ajak tobat itu ya, Dagu Bewok DB. Ya kan ortodok kan itu toh pendetanya ya. Ya, lewat dia aja suruh khotbah ya, suruh khotbah bikin 5 pertanyaan. Nah, sekarang saya sampaikan 5 pertanyaan ya. Setiap kamu bisa jawab, saya ngasih ke kamu 1M, kalau kamu tidak bisa ngasih 2M. Ya, nanti dibalik kamu ngasih 5 pertanyaan. Kalau tidak bisa lewat tayangan begini karena kamu nggak bisa khotbah ya, silahkan saja kamu lewat pendetamu atau kamu mau langsung japri ke saya juga boleh. Nomornya HTD ini sudah dikenal di seantero dunia ya, dunia persilatan kependetaan nomor HP ku ya. Oke, jadi kalau seorang tukang judi lalu tobat katanya masuk ke situ yang jelas-jelas gereja itu menolak Yesus satu-satunya Allah, itu tobat atau apa? Bukan tobat, keblangsat, tak kasih tahu. Nomor 1, Yohanes 20 ayat 17, kata Yesus, Maria jangan pegang aku mau ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Yohanes 16 ayat 28, aku berasal dari Allah, lalu datang ke bumi, lalu nanti aku kembali kepada Bapa. Aku berasal dari Bapa, lalu datang ke bumi, nanti aku kembali kepada Bapa. Nah, pertanyaannya adalah, buktikan kalau di surga ada Bapa. Kan Yesus bilang, aku mau balik ke Bapa.
Ayo, kalau Anda bisa membuktikan, saya ngasih 1M. Ya. Di surga tidak pernah ada Bapa. Wahyu 3 ayat 21. Aku mau duduk bersama Bapakku di tahtanya. Itu belum di surga, Pak. Itu ketika Yesus dalam tubuh kebangkitan nemuin Yohanes di Pulau Patmos. Lalu di ayat 4, di pasal 4 ayat 1, Yohanes diajak naik ke surga. Jadi yang disebut surga itu Wahyu pasal 4 ayat 1. Mulai dari 4 ayat 1 itulah ke sana surga. Nanti Yesus turun dulu sebentar waktu di Wahyu pasal 16 ayat 15 untuk nunjukin tentang rapture dan Armageddon. Sampel itu ya, sampel itu. Ya, Wahyu 4 ayat 1 dan ayat 2, Yesus bilang naik kemari akan kutunjukkan yang apa yang akan terjadi. Ternyata yang duduk di tata surga itu cuma seorang. Tidak pernah ada 2 orang. Dan tidak pernah ada Bapa di surga. Ayo Pak, kirim 2M ke saya. Anda dari pagi sampai pagi tidak akan pernah ketemu di surga ada Bapa. Ingat Pak, yang disebut surga Wahyu pasal 4 mulai ayat 1. Kalau Wahyu pasal 3 itu, Yesus menemui Yohanes di dalam roh di Pulau Patmos, belum di surga. Makanya Yesus ngomong, Yohanes naik kemari. Di dalam Wahyu 4 ayat 1, pintu surga terbuka. Disitulah Yohanes cerita di surga itu ada siapa, berapa orang yang ada di surga, apa benar ada duduknya duaan, pangku-pangkuan. Ya, kirim 2M ke saya. Nomor 2, Matius 26 ayat 64, Markus 16 ayat 19. Yesus duduk sebelah kanan yang maha kuasa, Yesus duduk sebelah kanan Allah. Nggak taunya yang maha kuasa itu Yesus sendiri di dalam Wahyu 1 ayat 18. Nggak taunya yang jadi Allah itu Yesus sendiri, Wahyu 21 ayat 7. Jadi Anda tidak mungkin bisa mencari-cari Yesus duduk di kanan, Bapa duduk di kiri. Karena ternyata yang maha kuasa adalah Yesus itu sendiri, Allah adalah Yesus itu sendiri. Jadi apa maksudnya Yesus duduk sebelah kanan Allah? Maksudnya adalah Yesus berubah dari fisik menjadi roh di surga. Kirim 2M ke saya. Si Otong, Tong. Nomor 3, Matius 24 ayat 36. Yang tahu hari kesudahannya, yang tahu, ngomong gampangnya, yang tahu hari kiamat itu cuman Bapa. Anak tidak tahu, malaikat tidak tahu. Matius 24 Matius 24 ayat 36. Ya, lalu silahkan dicari. Bener nggak nanti yang tahu hari kiamat itu siapa? Wahyu 20 ayat 11. Lalu tahta putih, lalu dia yang duduk di tahta putih itu, ya, dari hadapannya lenyaplah langit dan bumi. Itu maksudnya kiamat, lenyapnya langit dan bumi. Siapakah dia yang duduk di tahta putih itu? Jawabannya ada di Daniel 7 ayat 9. Dialah yang lanjut usianya. Siapakah yang lanjut usianya? Wahyu 1 ayat 14. Dia yang rambutnya putih, matanya seperti nyala api, wajahnya seperti terik matahari. Siapakah dia? Yesus. Jadi yang tahu hari kiamat, yang menentukan hari kiamat, Bapa apa Yesus? Yesus. Bayar 2M ke saya. Kemudian Yohanes 10 ayat 29. Bapa lebih besar dari siapapun. Loh, Bapa itu lebih besar dari siapapun. Berarti Bapa itu maha kuasa dong. Namanya juga lebih besar dari siapapun. Baca Wahyu 1 ayat 8. Maha kuasa itu Yesus, bukan Bapa. Dari pagi sampai pagi kamu cari Tong, si Otong. Maha kuasa itu Yesus, bukan Bapa. Mau dicari di Wahyu 4 ayat 8 juga sama. Wahyu 11 ayat 17 juga sama. Jadi maha kuasa itu Yesus apa Bapa? Yesus. Ya. Sudah 4, bayar 2M. Berarti saya sudah dapat 8M dari kamu ya. Kamu punya hak untuk mengirim 5 pertanyaan ke saya. Paling nanti aku nambah 5M kan, kamu ngirim ke saya. Ya, jadi saya dapat 13M. Nah, supaya ini tak kasih pertanyaan mudah. Ya, kali ini aku kan udah dapat 8M dari kamu ya. Kali ini tak double deh ya. Kalau kamu bisa jawab kan 1M. Sekarang saya harus bayar 2M. Ini pertanyaan mudah. Mana yang lebih dulu
telur apa ayam? Harus pakai ayat Alkitab. Mudah loh. Telur apa ayam? Pakai ayat Alkitab. Kalau jawabanmu bener, tak kasih double, tak kasih 2M. Aku kan udah dapat 8M dari kamu. Ya. Bapak Ibu Saudara, ayat Alkitab jangan dipakai untuk taruhan, memang tidak boleh ya. Mengapa saya suka begitu? Saya hanya untuk membuat kesungguhan. Tapi kalau si Otong mau tetap begitu ya silakan. Yang lain nih pada denger nih ya, pada denger ya para pemirsa di tayangan YouTube ini kan pada denger nih. Bener nggak si Otong nih mau serius ya? Kalau serius kirim 8M ke saya. Kalau kamu bisa jawab pertanyaan nomor 5, mana yang lebih dulu telur atau ayam? Harus pakai ayat Alkitab. Ya. Begitu ya. Kalau jawabanmu bener, tak kasih 2M ya. Jadi saya sudah dapat 8M, minimal 8M. Kalau dia salah dapat juga 10M. Jadi saya punya banyak M ya toh. M gitu. Ya. Bapak Ibu Saudara, ya, saya ingin mengatakan bahwa seseorang yang tadinya penjudi kayak penjahat kayak ya toh, apapun juga ya toh. Ketika kata Anda tobat nih Pak, aku sekarang sudah masuk di gereja X. Cek dulu, gerejamu itu mengakui Yesus satu-satunya Allah apa tidak? Kalau tidak, Anda bukan tobat, tapi keblangsat. Ya, termasuk pendeta yang ngaku penyembuh jalanan. Ya toh? Koar-koar Yesus Tuhan. Tak kasih tahu, cek dulu gerejamu, kamu sendiri menyembah Yesus satu-satunya Allah atau bukan? Pendeta jalanan ya toh, penyembuh jalanan, hipnotis, mesmerism. Jawab pertanyaanku. Kalau kamu bisa membuktikan ya toh, kalau kamu bisa kan 1M ya, 1M nggak apa-apa ya. Kalau nggak bisa membuktikan 2M ya. Kamu penyembah Yesus satu-satunya Allah atau kamu menduakan? Kami percaya Yesus Tuhan, Yesus Allah, tapi Bapa juga Allah. Namanya kamu menduakan ya. Menduakan kamu kambing terkutuk. Ya. Jadi jangan Anda pikir kalau Anda sudah, aku tadinya mantan penjahat, terus aku sudah jadi ikut di gereja itu, cek dulu gerejamu. Kalau gerejamu tidak menjadikan Yesus satu-satunya Allah, Anda bukan tobat tapi keblangsat. Lebih baik kamu jadi penjahat, masih bisa peluang untuk tobat, daripada kamu ikut di dalam gereja yang jelas-jelas menolak Yesus satu-satunya Allah. Ya, itu malah lebih sulit, ya toh, lebih sulit kamu berubah ya. Terbukti? Ayo. Termasuk pendeta, tukang sihir jalanan, hipnotis, mesmerism, ya toh. Koar-koar doang. Buktikan imanmu ke siapa? Yesus satu-satunya Allah atau kamu masih Yesus juga Allah tapi Bapa juga Allah? Ayo. Sebab kalau kamu mengimani Yesus satu-satunya Allah, kamu tidak akan melakukan hipnotis jalanan. Dijamin tidak akan. Karena Roh Kudus akan menjamah kamu sehingga kamu ini tidak benar ini. Contohnya Simon tukang sihir jalanan di ayat 12, Kisah 8:12, dia sudah tobat, masih sama-sama menyembuhkan, tapi caranya bukan sihir pamer di jalan. Selama kamu masih pamer di jalan, dijamin yang kamu sembah adalah selain Yesus Allah. Kalau Allah satu-satunya kan harus Yesus. Kalau dia ada yang lain apa? Iblis, sudah pasti iblis, nggak usah muter-muter. Walaupun itu dibungkus kata Bapa ya toh. Yohanes 8 ayat 44, iblis jadi bapamu. Simple kok. Ya. Ya, Otong ya. C-nya Otong ini ya. Kalau lihat umurnya masih di bawah saya, jadi saya ngomong Otong nggak apa-apa. Tong, tak kasih tahu ya Tong ya. Kamu kan mantan gambler ya toh. Begitu disentil soal hadiah gini, pasti roh gamblermu, roh penjudi kamu bangkit dong, betul ya. Makanya ayo HTD, kita beneran serius nih ya. Ya. Saya ingin mengatakan mendingan kamu jadi penjudi daripada kamu pikir kamu tobat toh. Aku udah tobat, Pak, udah masuk di gereja. Wah, gerejanya kuno lagi, Pak. Kuno, dari zaman Rasul. Wah, masih ortodok banget, Pak. Gitu. Cek dulu, di situ Yesus satu-satunya Allah atau bukan? Emang harus, Pak, satu-satunya Allah? Harus. Sekarang Yesus itu di surga kok. Ya. Tadi 5 pertanyaan, ayo. Bisa buktiin nggak di surga ada Bapak?
nggak akan bisa. Ya, ayo, mendingan kamu masih jadi penjudi, masih bisa tobat kalau jadi penjudi, daripada kamu keblangsat masuk di gereja yang jelas-jelas menolak Yesus satu-satunya Allah. Ya, kami menghimbau kepada pendeta-pendeta yang saya sering komunikasi, ya, yang terhormat Pak JT, ya, Pak GL, ya, Bro EAS, Bro MJM, Bro BA, ya, kemudian Pak Steven, kemudian Bang Rada Lucu RL, ya. Ayo nih, ya, dari HTD nih, yuk kita naik level, ya, naik level. Pastikan Yesus sebagai satu-satunya Allah. Jangan lagi Yesus Allah tapi Bapa juga Allah, ya. Kamu masih jadi kambing, ya. Juga termasuk siapa itu namanya Sinode Ngawi, ya, yang katanya mau mentahbiskan duplikatnya atau gadungannya GAAE. Aku mendingan ngajak ke kamu, wahai kamu yang masih sinode tidak mengakui Yesus satu-satunya Allah, mendingan yuk gabung sama aku, ya. Gabung sama aku karena pertanggungjawabanmu loh, ya. Ingat, ya, umurmu wis piro rek, ya. Kalau kamu masih tetap ngotot menolak Yesus satu-satunya Allah, tempatmu di liang kubur paling dalam, ya, daripada kamu mentahbiskan gadungannya GAAE atau mereka comot-comot nama HTD. Mendingan kamu gabung ke saya yuk. Yuk kita bersama-sama pendeta yang lain yang saya himbau ini, yuk kita naik level. Kamu naik level jadi pemberita Yesus satu-satunya Allah yang benar. Itu baru ciamik, ya. Puluhan tahun kamu jadi Kristen masuk keblangsat terus menolak Yesus satu-satunya Allah yang benar, ya. Hehe, gitu, ya. Oke, si Otong, begitu ya dari saya. Kamu mau anggap serius ya terserah, ya. Kalau mau serius kamu mesti ngirim, kamu mesti WA ke saya, tanya nomor rekening, ya. Baik Bapak Ibu Saudara, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Ayo pastikan Bapak Ibu Saudara masuk di dalam gereja, mengimani gereja yang menjadikan atau mengimani Yesus satu-satunya Allah. Kalau masih ada Allah lain selain Yesus, biasanya Bapak jangan mau, itu keblangsat, ya toh. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab Bapak Ibu Saudara supaya di atas rata-rata mengerti Alkitab. Tetap bersama saya Pendeta Hendri Tandian TMPS. Haleluya. Amin.